warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahr Ramadan wa 'aanana 'ala as-siyami wal qiyami wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala tawfiqihi wa hidayatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فقد قال عز وجل من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا wa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sahabat fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas ridhonya dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri sembari kita memandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita atas kebesarannya. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah satu bulan Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah satu bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus, berjuang menahan dahaga, berjuang mengekang hawa nafsu yang membara, berjuang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum untuk kembali saling memaafkan. Dalam momentum Hari Raya Idul Fitri yang mulia dan suci, kita sama-sama menyucikan diri dari segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Hal ini kita lakukan agar menjadikan amal ibadah Ramadan kita lebih bermakna untuk diri kita. Karena sebagai manusia biasa, kita tidak dapat luput dari segala kesalahan. Kita tidak ingin menjadi hamba yang merugi hanya karena kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia yang belum dimaafkan oleh orang lain. Maka dari itu kita mengingat kembali kesalahan yang pernah kita perbuat kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman kita. Kita dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, kita saling memaafkan dengan keikhlasan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyafu walyasbahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Cepat mudik. Walyafu walyasbahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Wallahu ghafurur rahim. Allah lagi Maha Pengampun juga lagi Maha Penyayang. Pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumul nahar." Wahai Rasulullah, ada seorang fulanah, ia seseorang yang rajin salat malam, rajin berpuasa pada siang hari, wa taf'alu wa tasaddaqu, rajin bersedekah juga rajin beramal.
wa tu'zi jiranaha bilisaniha, akan tetapi ia sering menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ia min ahlin nar, ia merupakan ahlin nar, yaitu merupakan penduduk neraka. Kemudian sahabat itu berkata lagi, qalu wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi aswarin. Ada juga seorang fulanah yang lain, sholatnya hanya sholat wajib saja, dan juga sedekahnya hanya sesekali saja. Wala tu'zi ahadan, akan tetapi ia tidak menyakiti tetangganya sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, faqala Rasulullah SAW, ia min ahli jannah, ia merupakan termasuk ahli jannah, yaitu penduduk surga. Hadis di atas merupakan contoh yang konkret, merupakan contoh yang nyata. Seorang wanita yang merupakan ahlul ibadah, rajin melaksanakan sholat malam, rajin berpuasa, rajin bersedekah dan beramal. Akan tetapi lisannya selalu membawa rasa sakit untuk tetangganya. Akan tetapi lisannya selalu memberikan bekas luka di hati para tetangganya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ia min ahlin nar, ia merupakan penduduk neraka. Perkataan Rasulullah memiliki makna. Amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, maka ibadahnya akan kurang maknanya. Pada hari akhirat nanti, kesolehan pribadi tidaklah cukup, kesolehan sosial pun memiliki timbangan yang berat. Rasulullah SAW juga bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. La yarhamullahu, Allah tidak mengasihi siapa man la yarhamun nasa, orang yang tidak mengasihi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi serta hal-hal positif lainnya. Memberi maaf juga merupakan karakter yang sangat mulia di dalam Islam. Keutamaannya tidak kalah tinggi dari meminta maaf. Sifat ini merupakan menunjukkan karakter kekuatan dan kerendahan hati seseorang adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan dan tidak memendam rasa benci, seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa sebagai sebuah proses pendewasaan hati dalam menghadapi segala macam kondisi buruk yang ada di hadapannya. Karakter maafkan juga akan melahirkan kedermawanan, kepedulian sosial, dan hubungan baik antar sesama masyarakat. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan beritakanlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Pada momentum Idul Fitri kali ini, kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, memperbagus hubungan kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik sesama manusia, hablum minan nas, sama pentingnya dengan menjalin hubungan sama Allah, hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah pergi dan kita tidak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya ataupun tidak. Dalam menjalani Ramadan, orang yang memahami dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya, mereka puasa pada siang harinya, beribadah pada malam harinya, dan makan dari harta yang halal, minum dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala
Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan ganjaran atas segala jerih payah yang mereka telah perjuangkan. Kemudian apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan? Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ashi." Begitu banyak orang yang berpuasa, akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan senang maupun sulit. Kemudian apalagi? Wal kadhimina al-ghaidha. Orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Dan juga orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama adalah orang yang gemar bersedekah sebagian hartanya dalam keadaan senang maupun sulit, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan juga dalam keadaan sehat maupun sakit. Orang yang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, akan tetapi juga memberi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau permulaan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri yang kedua orang yang bertakwa, wal kadhimina al-ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Marah juga merupakan gejala manusia. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marahnya begitu saja. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini, patutlah pada kesempatan Idul Fitri ini, umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan memaafkannya. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap hidup menghadapi situasi sepanas apapun. Kemudian ciri orang yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam dianjurkan memperbanyak memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Doa ini biasa kita ulang sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa hambanya sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan kekeliruan. Cara ini jika diaplikasikan dengan penuh penghayatan, membentuk fondasi di dalam diri seorang hamba tentang pentingnya maaf. Jika diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan, lantas apalagi kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Maaf merupakan sesuatu yang singkat, yang mudah, akan tetapi sangat terasa berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Jika kita amati ulama-ulama terdahulu di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momentum Idul Fitri, sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri. Walaupun berbeda tetap dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran, sekaligus saling melengkapi.
Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak akan menyakiti tangan kiri. Pada pagi yang sangat mulia dan suci ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita saling memaafkan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah juga kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita berupa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah-ibadahnya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا النصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat terus ya.
Komandan.